Sebuah video berdurasi singkat tiba-tiba viral di berbagai platform media sosial. Dalam video itu, terlihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun berdiri di tengah-tengah forum keagamaan lintas iman yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai negara. Acara tersebut disiarkan secara langsung dari sebuah aula besar di Jerman, bagian dari konferensi antaragama bertema cahaya, kebenaran, dalam keragaman iman. Forum ini menghadirkan banyak tokoh agama dari Kristen, Islam, Yahudi, Buddha, dan Hindu. Namun yang paling menarik perhatian adalah sesi terbuka tanya-jawab. Disinilah sebuah momen mengejutkan terjadi. Seorang bocah muslim yang datang bersama ayahnya dari Indonesia diminta maju ke depan untuk mengajukan pertanyaan. Apa yang terjadi setelahnya mengejutkan semua hadirin, membuat ribuan orang Kristen yang hadir terdiam, bahkan beberapa di antaranya tertunduk malu. Awal mula perjalanan kisah ini bermula dari keluarga sederhana asal Bandung, Indonesia. Bocah itu bernama Salman Yusuf. Ayahnya, Pak Yusuf, adalah seorang dosen dan aktivis dakwah yang sering diundang dalam forum-forum internasional. Salman sedari kecil sudah dibiasakan mendengarkan ayahnya berdakwah, membaca Al-Quran, dan berdiskusi tentang ilmu agama. Meski usianya masih sangat muda, Salman memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap agama-agama lain. Ketika Pak Yusuf menerima undangan untuk menghadiri konferensi antaragama di Berlin, ia memutuskan untuk mengajak putra sulungnya, Salman, biar dia belajar langsung tentang perbedaan dan bahwa kebenaran Islam akan tetap bersinar meski di tengah lautan keyakinan lain, kata Pak Yusuf sebelum keberangkatan mereka. Salman sama sekali tidak menyangka bahwa kehadirannya di forum itu akan menjadi viral. Ia bahkan sempat gugup saat melihat begitu banyak orang Asia, sebagian besar berpenampilan khas Kristen Eropa, dengan salib dan pakaian liturgi. Namun semua berubah saat mikrofon diberikan kepadanya. Ketika mikrofon itu diserahkan kepadanya, Salman menatap lurus ke arah panggung. Beberapa pendeta dan pastor duduk berjejer di atas kursi empuk berbalut beludu merah. Di sebelah kanan, duduk pula perwakilan ulama dan cendekiawan muslim dari Timur Tengah dan Asia. Aura forum ini begitu serius, seolah setiap kata yang terlontar bisa membentuk opini dunia. Silakan, Nak, siapa namamu dan pertanyaanmu apa? Suara moderator perempuan dari Jerman terdengar ramah, namun formal. Salman memegang mikrofon dengan dua tangan, layaknya orang dewasa yang tengah memberikan pernyataan penting. Nama saya Salman Yusuf, saya dari Indonesia. Suaranya kecil tapi terdengar jelas lewat pengeras suara. Mata semua hadirin tertuju kepadanya. Tak ada yang menyangka anak sekecil itu bisa menjadi penanya. Saya ingin bertanya kepada para pendeta dan pastor di depan. Jika Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa? Dan kepada siapa dia berdoa? Hening, suara sorak-sorai kecil dari sudut audiens sempat terdengar, lalu cepat-cepat diredam oleh panitia. Para panelis Kristen yang duduk di atas panggung saling memandang. Beberapa dari mereka tampak tersenyum kaku, sementara lainnya mulai membuka-buka Alkitab yang mereka bawa. Salman tetap berdiri tegak, menunggu jawaban. Sementara itu, para peserta muslim terutama dari Timur Tengah dan Afrika tak kuasa menyembunyikan keterkejutannya. Beberapa dari mereka menatap anak itu dengan takjub, sebagian lagi tersenyum lebar dan mengangguk-angguk, menyadari kedalaman pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan itu bukan sembarang pertanyaan. Ia menyentuh inti dari kontroversi teologis antara Islam dan Kristen selama berabad-abad. Apakah Yesus Isa adalah Tuhan atau seorang nabi? Dan jika ia adalah Tuhan, bagaimana mungkin ia membutuhkan yang secara logika hanya dilakukan oleh makhluk kepada Sang Pencipta? Jawaban yang tidak menjawab seorang pastor tua dari Italia, dengan jubah hitam panjang dan salib besar tergantung di dadanya, mengambil mikrofon terlebih dahulu. Pertanyaan yang sangat menarik. Anak muda Yesus berdoa sebagai bentuk teladan bagi umat manusia. Ia adalah Tuhan, tetapi juga mengambil rupa manusia. Jadi ketika ia berdoa, ia menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan yang seharusnya dicontoh manusia. Salman mengangguk sopan, lalu mengangkat tangan lagi. Jadi, apakah Tuhan bisa tunduk kepada Tuhan yang lain? Pastor itu diam, tidak ada jawaban langsung yang muncul. Ia tampak berpikir keras, keningnya berkerut. Lalu seorang pendeta dari Amerika mencoba membantu. Yesus memiliki dua natur ilahi dan natur manusia. Dalam natur manusianya, ia berdoa itu adalah misteri iman. Salman kembali berbicara. Kalau itu misteri,
artinya tidak bisa dijelaskan. Tapi bagaimana bisa sesuatu yang mendasar seperti hakikat Tuhan tidak bisa dijelaskan secara logis? Suara gumaman semakin keras di antara hadirin, banyak dari mereka saling berbisik, beberapa tampak mulai gelisah, terutama peserta non-muslim yang hadir dari berbagai kalangan. Moderator mencoba menenangkan suasana. Mungkin kita bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, tapi kerusuhan intelektual telah terjadi. Di media sosial, potongan video Salman dengan pertanyaannya menyebar cepat. Dalam waktu 24 jam, video itu ditonton lebih dari 20 juta kali di TikTok dan Instagram. Tagar-pagar pertanyaan Salman menduduki puncak trending di Twitter, terutama di dunia muslim. Reaksi dunia dan kegaduhan media konferensi yang semula berlangsung tenang dan formal berubah menjadi pusat perhatian dunia. Potongan video Salman terus menyebar. Luas komentar pun bermunculan dari seluruh penjuru dunia. Pertanyaan sederhana, tapi menghantam jantung teologi. Anak itu lebih logis daripada banyak teolog dewasa. Apa yang dilakukan para pendeta? Mereka tak punya jawaban pasti. Media-media muslim besar dari Timur Tengah seperti Al Jazeera, Al Arabiya, dan Iqra TV menjadikan momen itu sebagai pembuka berita utama. Bahkan media sekuler seperti BBC, CNN, dan DW turut mengangkatnya dalam tajuk ringan bertema kejutan dalam konferensi lintas agama. Sementara itu, Salman sendiri tidak menyadari seberapa besar dampak pertanyaannya. Ia hanya merasa telah menyampaikan sesuatu yang selama ini mengganjal dalam pikirannya. Ayah pernah cerita, kalau kita yakin pada kebenaran Islam, jangan pernah takut bertanya. Karena Islam punya jawaban yang masuk akal, dan hati kita akan tenang jika logika dan iman berjalan bersama, kata Salman saat diwawancarai oleh salah satu jurnalis dari TV Turki. Pak Yusuf, ayahnya, tak mampu menahan air mata ketika melihat putranya berdiri dengan percaya diri di forum internasional. Aku tak ajarkan dia untuk menyerang keyakinan orang lain. Aku hanya ajarkan dia berpikir kritis dan mencintai kebenaran, ujar Pak Yusuf. Suara parau karena hari efek berantai di kalangan peserta Kristen tak hanya menjadi tontonan viral. Pertanyaan Salman menimbulkan efek nyata di antara peserta Kristen yang hadir. Beberapa dari mereka menyatakan mulai mempertanyakan kembali ajaran Trinitas dan keilahian Yesus. Seorang pemuda Kristen asal Kanada bernama Jonathan, yang datang sebagai delegasi mahasiswa teologi, memutuskan untuk berbicara langsung dengan Pak Yusuf dan Salman. Setelah acara, aku lahir dalam keluarga Kristen taat. Tapi jujur, pertanyaan anak Anda membuatku berpikir, selama ini, aku selalu menerima saja ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi tidak pernah benar-benar bertanya secara logis. Lalu, jika Yesus berdoa, seperti yang anak Anda tanyakan, apa artinya? Itu, Pak Yusuf tersenyum tenang, lalu menjelaskan prinsip dasar tauhid dalam Islam. Bagaimana Allah itu Maha Esa, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak setara dengan apapun. Percakapan itu menjadi awal dari serangkaian diskusi. Jonathan kemudian mengajak beberapa temannya dari rombongan universitas untuk berdialog lebih lanjut. Dalam 2 hari, mereka sudah bertemu 3 kali dengan Pak Yusuf dan beberapa ulama lain yang hadir dalam konferensi tersebut, dan kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pada hari keempat, tepat sebelum penutupan konferensi, Jonathan menyatakan syahadat di hadapan forum terbuka, disaksikan langsung oleh para peserta. Ia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Suara takbir menggema dari sudut-sudut aula. Beberapa peserta non-muslim tampak terkejut, sementara para jurnalis berlomba-lomba mendokumentasikan momen itu. Jonathan kemudian berkata, yang membuka mata saya adalah seorang anak kecil. Allah menggunakan siapa saja untuk menuntun hati yang mencari kebenaran. Gelombang hidayah yang tak terbendung setelah Jonathan menyatakan masuk Islam. Efek domino tak bisa dibendung. Dalam 2 hari berikutnya, 5 orang lainnya semuanya peserta dari latar belakang Kristen ikut menyatakan syahadat. Mereka berasal dari Jerman, Swiss, Brasil, dan bahkan seorang biarawati muda asal Irlandia. Biarawati itu bernama Sister Mary Kathleen, berusia 29 tahun, yang selama 10 tahun mengabdikan diri di sebuah gereja Katolik di Dublin. Ia dikenal sebagai sosok yang taat dan rajin mengikuti forum-forum teologi lintas iman. Namun di tengah forum itu, setelah menyaksikan reaksi para pemuka agamanya yang bingung menghadapi pertanyaan Salman, ia merasakan sesuatu yang selama ini
Ia tekan muncul ke permukaan. Saya sudah lama menyimpan kegelisahan. Doa-doa saya kepada Yesus selama ini terasa seperti berbicara pada pribadi yang juga berdoa. Saya tak bisa berpura-pura lagi bahwa logika saya diam, kata Kathleen sambil berlinang air mata. Ia pun meminta untuk berbicara langsung kepada Salman dan memeluk bocah itu dengan lembut. Terima kasih sudah bertanya, kau membukakan mataku dengan keberanianmu di depan halayak yang kini penuh dengan wartawan, kamera, dan umat lintas agama. Kathleen pun mengucap syahadat dengan suara bergetar. Takbir kembali menggema Pak Yusuf. Memeluknya dan berkata, hari ini Islam tidak butuh retorika, Islam hanya butuh keberanian untuk bertanya.